Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan satu amal ibadah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita sebagai thalibul ilmi. Allahumma amin. Untuk itu kita perlu membaca atau mempelajari beberapa hal terkait dengan dunia keagamaan kita, karena ilmu yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi tentang thalabul ilmi tiada lain adalah terkait dengan ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama ini sangat luar biasa. Orang yang mempelajari ilmu agama maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya persilakan Ustadz Burhanuddin untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Orang sadar dari kelalaiannya. Karya Kiai Haji Lutfi Basori. Seorang muslim yang lalai terhadap kewajiban agamanya adalah termasuk orang yang akan merugi dalam kehidupan akhiratnya. Padahal setiap muslim pasti tahu jika kehidupan akhirat itu jauh lebih lama masanya daripada kehidupan dunia. Ya, ini kalau kita mengingat tentang ayat atau surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi yang ingin saya ambil kata-kata adalah wal 'asr innal insana lafi khusr, yaitu ketahuilah manusia itu, sesungguhnya manusia itu pada merugi, kan begitu ya. Kenapa kok dikatakan semua manusia itu merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan beramal soleh, yaitu orang-orang yang mencari pahala di sisi Allah dengan ibadah-ibadah, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu adalah orang-orang yang baik. Tapi di sini ingin saya sampaikan bahwasanya firman Allah SWT yang mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pada merugi. Jadi kalau kita bicara tentang kemanusiaan itu pasti rugi, kan begitu ya. Nah, karena itu orang yang baik adalah orang muslim yang menjalankan syariat agamanya. Sudah? Orang menjadi seorang muslim saja belum cukup. Memang kalau orang kafir sudah jelas ya, orang kafir itu gak ada orang kafir yang untung, gak ada. Orang kafir itu pasti rugi, ya dah. Ini kita bicara akhirat, kan namanya bicara agama adalah bicara akhirat, ya dah. Nah, sekarang gimana? Ada orang Islam, dia hanya bersyahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Dia tidak mau beramal soleh, tidak mau saling menasihati dalam kebaikan atau kebenaran, dan juga tidak mau saling menasihati dalam kesabaran. Ya tidak dipenuhi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, enggak dipenuhi. Gimana orang tersebut? Rugi. Tapi dia lebih untung daripada orang kafir. Tapi tetap rugi dia. Ya, dia lebih untung daripada orang kafir, karena bagaimanapun juga
Allah itu suatu saat kelak tatkala orang yang beriman, yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, maka orang tersebut akan dimasukkan surga, namun melewati proses. Kalau orang tersebut tidak punya amal kebaikan sama sekali, maka dia proses pertama masuk neraka, kan begitu. Nah, orang Islam yang lalai terhadap ajaran agamanya, ini juga rugi. Ya, artinya rugi, walaupun arti rugi di sini tidak sama dengan ruginya orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Kalau orang yang masih beriman cuman tidak mau menjalankan syariat agamanya, dia akan masuk neraka terlebih dulu sekian lama, ya. Kemudian setelah selesai perhitungan dengan Allah SWT, barulah dia akan masuk surga. Cuman orang masuk neraka itu berat, ya. 1 jam atau sesaat, 1 jam lah, ya, atau sehari lah hidup di neraka itu sama dengan 1000 kali. Masanya seperti hidup di dunia 1000 kali. Jadi kalau 1 jam ya 1000 jam. Ya, kalau 1 hari itu 1000 hari, demikian dan seterusnya. Mesti banyak keterangan yang lain. Jadi orang misalnya, wah, saya masuk neraka cuma 1 hari saja. Itu berarti sekian kali lipat lamanya kalau dihitung jam-jam kita ini. Ya, waduh, berlipat-lipat ganda sampai 1000 kali bahkan lebih. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita misalnya, berani tidak kamu masuk neraka? Misalnya ada pertanyaan, berani berapa lama? 1 hari 1 malam. Itu berarti sudah 1000 hari 1000 malam gitu ya. Lama sekali. Ya kalau di sana itu makan, tidur, enak, bisa nyantai-nyantai. Enggak. Di sana kan dibakar, kan begitu ya, dah. Disiksa dengan segala macam siksaan gitu. Dan lain sebagainya ya. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban agamanya termasuk orang yang rugi, ya kan? Termasuk orang Islam. Ini kita bicara Islam sekarang. Orang Islam yang tidak mau mengerjakan amal ibadahnya, kewajibannya itu apa yang antara lainnya sholat, terus zakat, puasa, haji bagi yang mampu, ya kan? Tidak mau dia, padahal dia bisa dia ini. Tapi dia tidak mau, kan ada kan orang yang tidak mau sholat, padahal dia bisa sholat, tapi tidak mau sholat. Ini rugi. Ada orang yang mampu zakat, tapi tidak mau bayar zakat. Ya dah, ini rugi. Ada orang yang mampu puasa, tapi enggak. Ada lapar, enak makan aja ya, enak makan siang-siang apalagi ya, gitu. Terus ada orang yang mampu dan bisa sampai ke Mekah untuk haji, tapi enggak mau. Ini maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jelas Ustaz? Silakan Ustaz. Secara umum, keberadaan manusia yang hidup di era sekarang ini di muka bumi secara normal dapat dihitung rata-rata hanyalah berkisar 70 tahunan Usianya, ya maksudnya terus. Selebihnya mereka akan menempati liang lahat yang lebih lama lagi hingga menunggu datangnya hari kiamat sebagai proses hari berbangkit. Ya, kalau kita hitung-hitungan usia manusia di bumi ini ya kita di bumi ini rata-rata, kalau kita tahu orang Indonesia itu, kalau Nabi Muhammad saja cuma 63 kan ya. Nah, yang banyak juga di Indonesia saya tahu ada yang sampai usianya 90 bahkan sampai 100, tapi mayoritasnya 70 sudah wafat. Ya nah, mayoritasnya orang usia 70 ini sudah dianggap kakek-kakek, sudah kakek-kakek, nenek-nenek sudah dekat liang lahat, kan begitu ya nah. Kalau ada orang lebih usia 80 ini luar biasa, kan gitu ya. Tapi rata-rata begitu. Pak, kakekmu ada enggak? Oh masih ada. Nenekmu masih ada. Usia berapa? Ya sekitar 60-70-an, kan gitu umumnya ya. Itu. Terus habis itu meninggal dunia. Loh, proses antara dia meninggal dunia sampai proses hari kebangkitan itu kan lama juga ya. Masih lama ini, belum urusan di padang mahsyar, belum di akhirat nanti. Jadi proses di kuburan ini juga perlu waktu yang lama ini. Ya, itu umumnya. Lanjut Ustaz. Setelah usai masa berbangkit dari liang lahat untuk menuju padang mahsyar, maka manusia pun akan mengikuti proses perhitungan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian datang hari penentuan antara masuk surga selama-lamanya atau akan masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga, atau bahkan akan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, selesai urusan hari berbangkit, yaitu hari kiamat.
Itu kan manusia digiring kemana? Padang mahsyar. Ya, setelah di padang mahsyar, apa yang terjadi di sana? Itu proses perhitungan. Itu juga memerlukan waktu yang panjang itu. Bayangkan saja jumlah manusia mulai adanya Nabi Adam sampai kelak dari kiamat. Kita belum tahu kapan kiamatnya. Ya, ada keterangan sekarang ini yang apa ya? Ada beberapa orang mengatakan apakah Ramadan tahun ini akan terjadi kiamat. Karena Ramadan tahun ini tanggal 15 Ramadan itu kalau tidak salah hari Jumat. Apakah ada ledakan-ledakan besar gitu ya? Yaitu ledakan kiamat itu. Begini loh, kiamat yang akan terjadi seperti itu kalau di dunia itu sudah tidak ada orang baca Quran, ya dah. Sudah tidak ada azan. Tapi saya tanya, kalian baca Quran enggak? Baca kan? Kalian baca Quran enggak? Baca ini, para santri masih baca Quran enggak? Baca. Di masjid-masjid, di rumah-rumah masih banyak baca Quran enggak? Di pesantren-pesantren masih ada enggak? Pesantren tahfidzul Quran masih ada enggak? Masih ada, masih banyak. Jadi ya, kalau saya melihatnya nggak mungkin tahun ini. Walaupun kita bukan berarti menentang Allah, bukan. Tapi tanda-tanda kiamat itu bukan tahun ini. Masih banyak orang baca Quran, mahat-mahat. Sekolah-sekolah tahfidzul Quran juga masih berada di mana-mana. Jadi nggak cocok dengan alamatus saat, tanda-tanda datangnya kiamat begitu ya. Kemudian azan-azan kalau sudah tidak diperdengarkan itu akan terjadi hari kiamat. Tapi kita masih dengar azan enggak sih Ramadan ini? Di masjid kita ini masih tiap saat azan ya ada. Memang ada masjid-masjid yang ditutup karena di lockdown ya. Dan itu makzur. Ada kondisi-kondisi tertentu di saat ada COVID-19 ini memang diperkenankan oleh para ulama ya ada. Ada penutupan masjid tertentu yaitu di wilayah-wilayah zona bahaya, zona merah atau zona darurat. Boleh apa tidak boleh? Menurut para ulama boleh. Walaupun boleh itu tidak harus dipaksakan, kan demikian ya, tergantung masing-masing. Tapi kalimat boleh menurut para ulama ini adalah suatu hukum, kan begitu. Nah, sekalipun di beberapa tempat ada masjid ditutup, tapi di tempat-tempat yang lain, di zona-zona yang lain, sekarang negara ini kan banyak negara yang masih aman, tidak ada corona juga ada, ya dah. Kan begitu. Apakah di sana umat Islam tidak mengumandangkan azan? Mengumandangkan azan. Jadi masih jauh lah tanda-tanda kiamat untuk tahun ini Ramadan ini masih jauh menurut saya gitu. Bukan karena kita meramal, tidak, tapi melihat hadis-hadis yang lain, keterangan-keterangan yang lain ya dah. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh sepertinya masih belum waktunya tahun ini, dikatakan tahun ini kiamat. Walaupun tanggal 15 Ramadan itu hari Jumat, itu bukan berarti mutlak tahun ini, bukan begitu. Ya dah. Nah, itu apa tadi? Nah, setelah proses hari berbangkit, maka kita akan masuk di padang mahsyar, hari perhitungan yang sangat lama, cukupan lama ya. Kemudian hari penentuan, itu masuk surga atau masuk neraka yang lewat titian jembatan. Bayangkan ini berapa juta orang, nanti berapa miliar orang mulai zaman Nabi Adam itu melewati titian. Jadi antrinya juga luar biasa, panjang itu ya. Panjang sekali sampai seseorang itu benar-benar dimasukkan surga atau neraka. Ini juga di surga, alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk surga ya dah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semua amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kita. Adapun orang yang masuk neraka ini juga proses. Yang masuk neraka kalau orang kafir ya sudah khalidina fiha, akan selama-lamanya di neraka. Tapi untuk yang muslim masih beriman, maka dia masuk neraka dengan durasi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berbeda-beda. Ya dah, itu juga perlu waktu itu. Ya, kalau dikatakan misalnya dari 1 hari sama dengan 1000 hari misalnya, ya 1000 kali lipat. Kalau 1 tahun ya 1000 tahun dan seterusnya. Ini kan perlu waktu. Ya dah, di neraka pun perlu waktu untuk masuk surga. Begitulah kurang lebih. Nah, ini ternyata di dunia ini yang cuma 70 tahun, ini sedikit ternyata. Usia 70 tahun cuma sedikit. Jelas ya, itu maksud dalam keterangan di atas tadi. Lanjut Ustaz. Namun sayang 1000 kali sayang jika kefahaman yang sudah mendarah daging ini ternyata diabaikan dalam kehidupan secara nyata. Misalnya masih banyak saat ini
mereka yang mengaku beragama Islam namun enggan melaksanakan sholat 5 waktu serta kewajiban agama lainnya. Ya, patut disayangkan ya. Kalau orang sudah paham tentang nilai kehidupan, ya ada hitungan-hitungan seperti tadi itu, kemudian dia tidak mau sholat. Ada enggak kira-kira di masyarakat yang nggak mau sholat itu? Ada? Ada lah, tentu ada ya enggak. Bahkan kadang-kadang kalau dihitung itu yang sholat rajin dengan yang tidak sholat, lebih banyak yang tidak sholat itu ya. Nah, yang peduli dengan urusan sholat, apalagi urusan berjamaah. Yang suka berjamaah sholat dengan yang tidak berjamaah sholat saja, banyakkan yang tidak berjamaah sholat. Yang sholat tidak berjamaah dengan yang tidak sholat juga pasti banyak yang tidak sholat itu ya. Demikian dan lain sebagainya. Bahkan yang menentang sholat itu ada. Apa itu sholat? Gak perlu kita sholat. Itu sholat ini urusannya orang kecil-kecil itu. Kita sudah, makomnya kita sudah lain, menentang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya, ini bahaya sekali. Lanjut Ustaz. Mengaku Islam namun mengingkari kebenaran kitab suci Al-Quran yang produk hukumnya masih relevan diterapkan pada setiap zaman. Ya, setiap generasi itu ada saja orang atau oknum yang mengatakan dirinya muslim, tapi dia menentang Al-Quran. Maksudnya hukum-hukum Al-Quran yang ada itu ditentang. Karena dia tidak suka ditentang. Ini biasanya orang-orang yang Islamnya KTP, ya. Kemudian apa itu sudah tidak relevan, Al-Quran diterapkan zaman sekarang. Misalnya potong tangan, apa itu potong tangan zaman dahulu kala itu, gak cocok lah. Kita kan hidup di negara modern, sudah tidak penting lagi potong tangan. Maka itu Quran perlu direvisi. Ada loh yang bicara demikian ini, tahu di dari biasanya dari kalangan orang-orang liberal itu kayak begitu. Ini perlu direvisi Al-Quran. Al-Quran ini sudah datangnya 14 abad yang lampau. Maksudnya turunnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Gak cocok dipergunakan untuk zaman modern sekarang itu, gak cocok katanya. Ya dah. Itu ada sebagian yang demikian. Cuma aneh orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini cocoknya dipergunakan pada zaman dahulu kala. Ya, zaman dahulu kala gitu ya. Sedangkan di dalam Al-Quran diajari cara menutup aurat, ya aurat wanita, bahkan juga aurat laki-laki kita sudah diatur dalam syariat, ya dah. Sudah diatur sedemikian rupa, betul? Ya. Tapi diingkari. Setelah diingkari, justru mereka ini kemana-mana menggunakan pakaian yang nyaris telanjang. Padahal zaman dahulu kala itu maksudnya adalah orang-orang zaman batu itu, mereka tidak berbaju. Loh, yang merasa pikirannya modern, tidak mau berbaju, ya dah. Berarti apa ini? Mundur ini berarti, pikiran-pikiran mundur, pingin telanjang, ya dah. Sedangkan orang yang mengikuti Al-Quran, ya ini diarahkan oleh Al-Quran untuk menutupi auratnya dengan berbaju yang sopan. Itulah modern mestinya. Ya, zaman yang betul-betul beradab itu adalah zaman yang bisa menutupi badannya. Tidak seperti zaman batu katanya orang-orang. Ya, zaman batu itu ya cuman rumbe-rumbe begitu saja. Atau kayak orang-orang di pedalaman itu ya sebagian mereka telanjang. Apa begitu? Mungkin ini ada kawan-kawan di Kalimantan, ada di beberapa tempat, ada satu suku yang hanya menggunakan koteka. Koteka itu hanya seperti penutup untuk kemaluan saja. Yang lainnya telanjang gitu ya. Loh, kemudian apakah orang yang menentang Al-Quran dengan dalil bahwa ini nggak cocok dengan dunia modern, ya mereka akan kembali mengikuti perilaku-perilaku atau kebiasaan adat-adat yang menggunakan semacam pakaian koteka itu? Kan lucu ini. Kemudian yang dikatakan modern itu yang mana? Mestinya yang mengikuti Al-Quran ini yang betul-betul modern dalam artian menutup semua badannya, ya dah. Yang tubuhnya itu andai kata dilihat orang malu itu ditutupi. Itulah aturan Al-Quran. Jelas ya? Nah, ini memang pemikiran-pemikiran mereka, orang-orang orientalis, orang-orang liberal sebenarnya mundur bukan maju. Ya, bukan zaman kemajuan, tapi zaman kemunduran. Lanjut Ustaz. Mengaku Islam namun meragukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang sabda-sabdanya wajib diikuti oleh setiap muslim. Ada kok orang yang mengaku beragama Islam, ya dah. Tapi tidak mau sabda Nabi, tidak mau. Gitu, ya. Perilaku Nabi tidak mau. Bahkan meragukan kenabian Nabi itu, kerasulan Nabi itu ragu. Bahkan ada yang
Tidak menghormati Nabi, mengata-ngatain atau mencaci maki Nabi itu ada, ngaku Islam. Dan mengkritik Nabi sedemikian rupa, ya dah. Bagian kholqiyahnya itu jisimnya walaupun atau khuluqiyahnya akhlak Nabi ini dikritik luar biasa ini, tapi ngaku Islam. Gitu ya banyak pengikutnya kadang-kadang zaman sekarang ini aneh ya dah. Tapi ngaku Islam, tapi tidak senang dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah sejak kecil dikritik, sudah besar juga dikritik dan lain sebagainya. Ya. Bukan sekedar itu, apa yang terkait dengan Rasulullah dikritik. Istri Nabi dikritik, putri Nabi dikritik. Walhasil, ada yang demikian ini. Ya, itu pengaku modern hidup di zaman sekarang. Dan mengaku Islam, ini repot, runyam jadi. Ya, KTP-nya Islam. Nah, ditokohkan kadang-kadang sama orang Islam. Orang Islam yang mana mentokohkan? Yang awam, karena sama-sama gak paham. Ya, padahal mestinya kalau kita benar-benar masuk Islam, ya taslim kita ini. Menerima apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita terima, kita hormati, kita ikuti, begitu mestinya. Lanjut Ustaz. Mengaku Islam namun sengaja meninggalkan ajaran para ulama salaf yang hidup di era awal-awal Islam tersebar seantero dunia sebagai generasi yang paling dapat memahami ajaran syariat Islam. Karena generasi mereka adalah generasi yang terbaik sepanjang masa sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga orang zaman sekarang ini yang memprotes, mengkritik ulama-ulama zaman dahulu kala, seperti memprotes atau mengkritik para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf terdahulu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan khairul qurun, sebaik-baik masa itu adalah masa di mana aku ada, kata Nabi. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah itu, yaitu setelah Nabi wafat, yang pegang tampuk pimpinan adalah Sayyidina Abu Bakar atau para sahabat, yang pengikutnya adalah para tabi'in. Ya dah, itu generasi kedua lah. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, yaitu para sahabat sudah meninggal dunia semuanya, maka yang muncul adalah generasi para tabi'in. Itu adalah generasi kemasan ya di dalam Islam. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, seperti para imam mazhab itu rata-rata adalah pengikut para tabi'in. Ya dah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali misalnya, dan para imam yang lainnya. Ya, ini tiada lain adalah pengikut para tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Ini generasi kemasan di dalam Islam. Nah, kalau ini dikritik oleh orang sekarang, ya lucu aja, ngaku Islam tapi mengkritik orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Jika saja mereka yang lalai itu menyadari kekeliruannya, lantas berupaya memperbaiki diri, misalnya dengan cara mendekat kepada para ulama yang selalu ikhlas membimbing umat ke jalan yang benar, maka tentu Allah pun akan membuka lebar-lebar pintu ampunannya, serta akan membimbingnya menjadi jiwa yang baik. Ya, orang-orang yang salah tadi itu, yang malas beribadah, ya dah, atau menentang syariat, andai kata kepingin tobat, cara tobatnya itu ayo mendekat kepada ulama yang benar, ulama-ulama yang mengajarkan akhirat, ya, bukan ulama-ulama yang mencari dunia, mencari kedudukan, ulama-ulama proposal, bukan ya, tapi ulama-ulama yang mengajarkan kita kepada jalan yang benar menuju ke surganya Allah SWT, ya, menuju kepada Allah SWT sampai usul ilallah. Begitu mestinya. Nah, mendekat, kemudian dibimbing oleh para ulama itu, lama-lama hatinya lentur dan banyak bertobat kepada Allah SWT. Masih ada jalan, ya, asalkan malam yugorgir, sebelum nyawanya itu sampai ke tenggorokan, itu masih bisa diampuni. Jelas? Lanjut Ustaz. Imam Muhyiddin Ibnu Zakaria Al-Hawrani radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang selalu tertutup ingat kepada Allah karena banyak kelalaiannya dan selalu perhatian dalam memenuhi hawa nafsunya serta urusan dunianya, tidak memikirkan tentang akibat langkahnya yang lalai, maka Allah telah memberi kesempatan pada orang tersebut dengan dua jalan atau salah satunya, yang jika ia mau melakukannya maka akan beruntung dan berakibat baik. Jadi orang yang lalai tadi loh, orang yang lupa kepada agamanya, kepada syariatnya, tidak mau melaksanakan ibadahnya, itu masih diberi dua jalan. Ya, kalau mau tobat,
Kalau ingin kembali ke jalan Allah masih ada 2 jalan. Ya, menurut siapa? Imam Muhyiddin Ibnu Zakaria. Lanjut Ustaz. Pertama, berusaha untuk dapat bangun malam lantas memohon ampunannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, adakah orang yang memohon kepadaku, aku akan memberinya. Adakah orang yang bertaubat, aku akan menerima taubatnya. Adakah orang yang memohon ampun, aku akan ampuni dosanya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Inilah waktunya Allah memberi kesempatan pada hambanya. ya ini salah satunya caranya bertobat di malam hari ya. Kalau bangun malam baca istighfar kan gitu kan ya. Kan biasanya saya sampaikan jangan bangun malam cuma ke kamar mandi, kencing, balik lagi, ambil selimut tidur lagi. Tapi ambillah waktu sedikit sejenak untuk bertobat kepada Allah SWT, baca istighfar ya dah. Walaupun cuma 2-3 kalimat yang diucapkan tapi itu masih ada. Alangkah baiknya tapi kalau memang benar-benar dia niat bertobat kepada Allah di malam hari, ini jalan untuk menuju pertobatan. Ini yang paling bagus. Lanjut Ustaz. Kedua, memperhatikan pelaksanaan sholat karena sholat adalah menghadapnya. Memperhatikan pelaksanaan sholat karena sholat adalah menghadapnya seorang hamba kepada Allah, dan Allah akan menerima hambanya selama hamba itu tidak berpaling. Ya, ini agak mudah, tapi ya berat bagi orang yang tidak suka melaksanakan sholat, berat. Tapi yang sudah membiasakan sholat, ini mudah. Alhamdulillah kita ya, di tempat kita ini 5 waktu kita berjamaah, ya biasa-biasa saja kan, tidak berat ya dah. Nah ini kalau kita serius di dalam sholat kita, bahwa kita ini sebenarnya sholat ini menghadap Allah. Dikatakan as-sholatu mi'rajul muslim. Sholat itu adalah Isra Mi'rajnya seorang muslim. Kalau Nabi dulu diangkat untuk mendapatkan perintah sholat, ya diangkat ke langit. Nah kita kan tidak diangkat ke langit. Lah caranya bagaimana? Kita sholat lah. Tatkala sholat 5 waktu ini kita serius. Jadi kalau sholat jangan bergurau, jangan bercanda, jangan. Ya dah. Mulai kecil seperti adik-adik santri, jangan dibiasakan bercanda di dalam sholat. Itu ada beberapa orang yang mulai kecil, misalnya di musolanya, memang anak-anak sih kadang lucu kan, ya ada anak sholat kecil masih kemudian dia jungkir balik, kadang lucu memang ya. Tapi kalau itu dibiasakan, kadang ingatkan, apalagi dia menjadi hobi, kemudian dia punya geng, misalnya 3 orang gitu ya, kemudian dia selalu bisik-bisik, selalu colek sana colek sini gitu sambil ketawa-ketawa. Itu lama-lama remaja dia akan begitu sampai dewasa, sampai tua dia akan terus melakukan gurauan, candaan itu di dalam sholat. Padahal waktu masih banyak bercanda di luar sholat kan masih banyak sekali. Tapi karena kebiasaan buruk, ini bisa dibawa sampai pada usia dewasa. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ya ikhwan, khususnya saya harapkan pada para santri ini ya, dan juga para jamaah yang hadir atau juga para jamaah yang mendengarkan di mana saja berada ya dah. Kita jadikan sholat kita ini adalah khusus. Kalau kita tidak mampu sholat, tidak banyak kesempatan, atau tidak mampu lah, mungkin kita malas kasarnya begitu di malam hari. Tapi jangan sampai sholat 5 waktu kita jadikan percandaan atau tidak serius. Jangan. Itu sholat 5 waktu namanya mi'rajul muslim. Kita menghadap kepada Allah. Pada saat itulah, nah di situ letak orang yang asalnya lalai, asalnya suka meninggalkan syariat, akhirnya akan dibimbing oleh Allah SWT sedikit demi sedikit menjadi orang yang ahli bertaubat. Jelas ya? Jadi penting sekali sholat dengan serius, sholat dengan khusyuk, berupaya belajar, ya dah? Belajar khusyuk. Ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan. Jelas ya? Baik Ustaz, ini babnya selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya baca atau saya terangkan lagi ada manfaatnya. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan Ustaz Hadi. Alhamdulillah Pak Kiai, malam ini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Pertama, pertanyaan dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya selalu menaungi Kiai, Amin. keluarga serta para santrinya. Amin. Afwan, izin bertanya Kiai, kalangan yang anti madhab dan hanya mau kembali kepada Quran dan Sunnah seringkali menggunakan kaulnya Imam Syafi'i
sebagai hujjah, yakni andai saja hadisnya sahih, maka itulah madhabku. Bagaimana sebenarnya penjelasan dari qaul tersebut? Atas jawabannya terima kasih. Alhamdulillah begini, itu pendapat Imam Syafi'i memang, ya. Idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Ya, kalau ada hadis sahih itulah mazhabku. Ya memang mazhabnya Imam Syafi'i itu lewat hadis. Bukan ngarang sendiri Imam Syafi'i itu, ya dah. Bahkan 4 imam itu semuanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, bukan karangan-karangan asal-asalan, enggak. Jadi mazhab Syafi'i yang sudah kita amalkan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, mengikuti penerjemahan Imam Syafi'i. Begitu, ya. Jelas ya? Jadi misalnya begini, ada tulisan di sini, misalnya ada tulisannya di sini, tulisan ini hadis ini ya, misalnya dilarang merokok. Sudah, misalnya tulisan dilarang merokok ini hadis misalnya ya. Ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i. Imam Hanafi memahami dilarang merokok itu ya, maksudnya adalah rokok kretek. Kan tidak salah kan? Ya dah, tidak salah. Sedangkan Imam Syafi'i memahami dilarang merokok itu rokok elektrik misalnya. Salah apa tidak salah? Tidak salah. Dua-duanya nggak salah. Cuman cara menerangkan begini. Kenapa Imam Hanafi itu melarang merokok filter atau kretek? Kebetulan misalnya, ini orang Madura lagi ya. Misalnya ini di lingkungan kehidupan Imam Hanafi, misalnya saja di sana banyak orang merokok, rokoknya rokok kretek misalnya. Maka Imam Hanafi mengatakan, hei kalian jangan merokok dengan rokok kretek itu ya, karena ada larangan ini, dilarang merokok. Saya tanya, ini pendapat Imam Hanafi atau Imam Hanafi menukil dari hadis? Menukil dari hadis, cuma dengan bahasa beliau. Ada kalimat, hai kalian yang suka rokok kretek, loh ada kreteknya ini apa ya? Benar? Yang ada rokok kreteknya ini kalimat Imam Hanafi, rokok kretek. Karena zaman Nabi nggak ada rokok kretek. Pokoknya misalnya saja dilarang merokok sudah secara umum. Paham ya? Maka di dalam mazhab Hanafi misalnya tertulis isu rokok kretek dilarang misalnya. Sedangkan Imam Syafi'i pergi ke suatu kota nggak ada orang rokokan kretek, adanya semua rokok elektrik. Melihat ada rokok elektrik, ingat Imam Syafi'i ini, oh ada larangan, dilarang merokok. Maka Imam Syafi'i ya mengatakan, hei kawan-kawanku, kalian jangan merokok dengan rokok elektrik, itu karena dilarang. Ini apa larangannya? Apa? Dilarang merokok. Paham? Maka kalau dibukukan ini ya, mazhabnya Imam Hanafi ditulis rokok kretek dilarang misalnya. Mazhabnya Imam Syafi'i dikatakan rokok elektrik dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa Imam Hanafi tidak melarang rokok elektrik? Karena nggak ada di kampungnya. Sedangkan kenapa Imam Syafi'i ini kok tidak melarang rokok kretek? Ya enggak? Karena di kampungnya nggak ada rokok kretek, adanya elektrik. Sudah, dua-duanya imam ini merujuk kepada siapa? Tulisan larangan dilarang merokok. Ibarat dilarang merokok ini, tulisan ini maksudnya ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya enggak? Begitulah kurang lebih. Jadi benar kalau ada hadis sahih, maka itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i, bahkan juga mazhabnya Imam Hanafi, mazhabnya Imam Maliki, mazhabnya Imam Hambali juga sama, karena mereka merujuk pada hadis-hadis sahih. Bukan berarti ada apa ngikut Imam Syafi'i, ngikut hadis saja. Loh kamu ngerti enggak? Sekarang kamu ngerokok apa? Apa sembako kamu makan sendiri? Enggak, kamu enggak ngerti. Itu ada dunia rokok namanya rokok kretek sama rokok elektrik. Begitu loh kurang lebih, jelas ya. Jadi kalimat yang mengatakan ayo kembali Al-Quran dan Sunnah saja, nggak usah lewat mazhab. Toh Imam Syafi'i sudah mengatakan begitu. Ini nggak paham tentang ajaran mazhab Syafi'i. Dikira mazhab Syafi'i itu ngarang sendiri. Misalnya begini ngarang sendiri itu Ustaz ya. Di sini kan ada tulisan kaedahnya apa? Dilarang merokok. Tiba-tiba Imam Syafi'i ngarang sendiri ya. Misalnya dilarang main kelereng. Loh nggak gitu. Gak ada kaitannya, enggak. Imam Syafi'i nggak ngurusi kelereng dalam bab ini, tapi ngurusi rokok, cuma cara menerjemahkan yang berbeda dengan imam yang lainnya. Begitu loh kurang lebih, jelas ya? Ini keterangannya, jelas? Baik, jadi gimana?
kita ikut mazhab apa tidak ikut mazhab? Tetap ikut mazhab karena memudahkan kita ya. Ada contoh ini ya. Jadi kalau mazhab-mazhab itu adalah memberikan kita kepada sesuatu yang matang. Betul ya? Kita tinggal makan saja tanpa kita meracik lagi. Yang meracik ini adalah ibu-ibu pemasak ini ya, yang masak, tukang masak. Kita ini tinggal beli apa? Beli soto sudah jadi. Nah, ini kita masyarakat. Ya, yang meracik yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang meracik. Ibarat mereka ini juru racik kalau di dalam dunia makanan ini ya. Kita ini tinggal makan kan enak. Masa kita ini punya uang 5.000 misalnya, punya uang 5.000, beli aja soto kan selesai. 5.000 nggak mau masak sendiri, nggak mau beli. Saya mau masak sendiri, perlu apa? Ntar dulu ya. Saya perlu apa ini? Panci misalnya. Karena saya nggak mau ikut imam lain, saya kepingin langsung. Karena nanti masakan itu harus dapat panci. Beli pancinya berapa? Ya dah. Habis itu beli garam, beli apa lagi? Beli ayam, beli ini, ayamnya utuh dijual. Ya nggak cukup lah. Yang praktis, orang awam yang praktis dan benar dan cerdas. Ada orang jual soto, uangnya cuma 5.000. Beli sudah sotonya. Saya sudah punya nasi di rumah, beli sotonya saja 5.000. Selesai. Itu orang awam yang cerdas. Ya dah. Orang awam yang tidak cerdas, itu namanya, kalau bahasa Jawanya namanya, bahasa Singosari, kemenyek gitu. Ya. Apa kemenyek itu ya? Sok gitu ya. Sok bisa masak gitu. Padahal dia tidak bisa masak. Punya ilmu cuma sebanyak 5.000 rupiah, mau masak sendiri dengan hadis yang sekian banyak, peralatannya nggak mungkin lah. Ya seperti gini juga ya. Mazhab itu suatu yang matang ya. Sedangkan Al-Quran dan hadis ini kan pokok. Nah imam mazhab itu kan meracik. Itu saya ibaratkan ini. Misalnya ini teko atau ceret, teko ya. Nah sudah. Orang yang mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis, ibarat begini, ngambil dari asalnya ya. Kalau ada orang bikin teh atau bikin teh yang panas, bikin teh yang panas, kebetulan bikinnya ini di mana? Diceret ini ya, diceret. Dia bikin teh, dia masukkan gula, ini kan pasti panas, apalagi di atas api itu ya. Nah, kemudian lah imam-imam itu menyediakan cangkir-cangkir. Kita orang awam, kita sebagai tamu orang awam, gimana? Mau kita langsung minum dari ceretnya begini atau minum dari cangkir? Ya dari cangkir lah, kita orang awam, ya dah. Beli sedikit, kasih sedikit, dingin ditambahi, kepingin tambah lagi gitu. Ya, kalau aslinya ini loh, aslinya teh yang masih mendidih ini loh kan gitu. Masa mau kayak gitu? Ya udah lah, kurang cerdas namanya, ya dah. Nah, seperti itu gambar ya. Ya. Kembali lagi, jadi kita kembali kepada para ulama salaf itu karena mereka adalah peracik dalam ilmu di sini, yaitu ilmu agama yang mereka ambil dari sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis, serta apa yang pernah diamalkan oleh para sahabat disesuaikan dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat itu yang mengerti asbabul wurud ya, wurudul hadis, atau dalam Al-Quran asbabun nuzul Quran, ini mereka paham. Maka para imam itu meracik satu persatu. Kita orang awam enak ya dah. Kalau ditanya mau sholat harus apa dulu? Wudu gitu ya dah. Wudu dulu, oh gitu. Gak perlu gini, mau sholat apa dulu? Tak carikan dalilnya dari Al-Quran. Mau sholat itu ngapain dulu? Ya dah. Ketemu dah dalil wudu. Ya susah gak sholat akhirnya ya. Jelas? Baik, begitu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai mau tanya, apa keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan? Syukran. Ya di sana ada malam Lailatul Qadar ya. Apa itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Lailatul apa? Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Di situ ada namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Bayangkan saja, kita beramal sekali tapi mendapatkan 1000 bulan gitu ya. Luar biasa itu kalau dalam 1 tahun. Kalau tiap tahun, misalnya umur seperti saya ini ya, umur saya 55. Anggap saja
55 kurangi 15 tahun berapa itu jadi? 45 ya. 40 lah. Kalau misalnya 40 dalam 40 kali Ramadan saya mendapatkan Lailatul Qadar terus, berapa pahala yang saya dapat? Dari 40 kali 1000 bulan. Wah, banyak sekali. Ini ada keistimewaan di akhir bulan Ramadan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan ya, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, iltamisuha, hati-hati jagalah itu malam Lailatul Qadar ya, pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi juga lebih mengkhususkan begini dalam satu hadis yang lain ya, iltamisuha fil ashril awakhir wa fil autar ya, jagalah atau carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, wafil autar, dan di malam ganjil. Kalau malam ganjil berarti malam berapa? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Ya dah. Nah, ini waktu-waktunya malam Lailatul Qadar. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya mungkin juga terjadi malam Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan terjadi mungkin. Maka dikatakan man qoma fi Ramadan, man qoma lailan fi Ramadan, barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan seperti taraweh, ya dah, ikut taraweh kita ini, faqad adraka Lailatul Qadri, sungguh dia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu tatkala dia apa? Salat taraweh. Ya, kalau kita rajin, karena itu kalau sholat tarawih kita kepingin lah istiqomah gitu ya. Kalau di mana-mana kan kalau sudah semakin dari kayak ini 10 hari ini ya, sudah melewati 10 hari, biasanya orang-orang ini sholat tarawihnya itu maju, ya, banyak kemajuan. Jadi sholat tarawihnya banyak kemajuan. Maksudnya gimana? Di awal Ramadan ini kalau tidak ada corona ini, di awal Ramadan softnya itu 15, softnya 15, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Begitu tanggal 10 Ramadan ini menjadi 13, jadi maju tambah maju, ya enggak? Nanti pertengahan Ramadan, 15 Ramadan, ini sudah jadi 7, ditambah majuan lagi soalnya. Yang lain tidur, ya enggak? Ada yang belanja. Nah, yang repot ini sudah asal awakhir, 10 hari terakhir ini, karena mendekati Lebaran, subhanallah, tinggal 1 soft. Yang lain kemana? Belanja. Wah, ini maju sekali, banyak kemajuan. Maksudnya orangnya hilang, jadi soalnya tambah maju, tambah maju, susah ya, sedih. Padahal di asyur awakhir itulah tempat malam Lailatul Qadar. Jelas ya? Lanjut, masih ada? Masih ada. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Kiai, mohon izin bertanya, bolehkah orang haid memegang Al-Quran? Terima kasih. Baik, orang haid itu hukum secara mutlak atau secara umum itu tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran. Al-Quran itu adalah mushaf yang sangat suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci atau disucikan. Maksudnya tidak haid, tidak junub, tidak haid, tidak nifas. Begitu. Ini apa namanya? Menurut keterangan para ulama, ya. Nah, teman juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Orang yang haid dan yang junub, kalau haid itu khusus perempuan ya, orang yang sudah usianya mateng atau balik keluar darah haid kan gitu kan. Kalau junub ya wanita juga bisa junub ya, tapi umumnya pembahasan junub itu orang laki-laki. Kapan mulai junub? Yaitu mulai orang keluar sperma, yaitu balik. Ya dah. Tatkala orang itu keluar sperma, entah itu mimpi atau yang lain-lain ya, atau hubungan suami istri, pokoknya junub, maka dia tidak boleh pegang Al-Quran, mushafnya tidak boleh. Misalnya mushaf dipegang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau membaca Al-Quran. Jadi haid dan junub sama-sama tidak boleh pegang maupun baca Al-Quran. Cuman ada pertanyaan juga ini, ya, pertanyaan cabang ini. Bagaimana ada orang haid, gitu ya? Dia ini mudarrisah, pengajar, muallimah, mengajar anak kecil-kecil itu. Maka di situ ada beberapa pendapat, ya, bahwa pelarangan baca Al-Quran itu ada istisna, pengecualian, ya. Ada beberapa pendapat bahwa orang yang haid
sedangkan dia ini memang mu'allimah, mudarrisah, ustazah. Ya, ustazah dia ini. Itu satu. Yang kedua, orang hafidhoh. Jadi orang hafidhoh, ya, dia menghafal Al-Qur'an. Satu ustazah, satu hafidhoh. Sudah? Maka di situ ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah, memperbolehkan bila mana memang terpaksa. Maka orang yang haid, andaikan terpaksa, kalau dia tidak buka Al-Qur'an, dia hafalannya lupa, ya. Maka dia boleh megang Al-Quran, membuka, oh ya ingat begini bacaannya, sudah selesai, darurat, ya. Dan juga dia boleh menghafalkan dengan hatinya misalnya. Andai kata kesulitan dengan hati, kemana-mana pikirannya, maka boleh dengan lisannya tapi pelan-pelan, lisannya gini. Atau kalau Bismillahirrahmanirrahim ya, bacanya dia tidak boleh mengencangkan suaranya Bismillahirrahmanirrahim seperti orang yang tidak haid, tidak boleh. Itu orang hafidhah, ya enggak? Bimururil lisan, dengan dilisankan sedikit yang sekira dia ngerti. Seperti orang sholat itu. Orang sholat jadi makmum. Kan kalau sudah habis waladhdallin amin kan gitu kan, maka makmumnya bacakan ini dengan apa? Sekira lisannya membaca tapi hatinya dengar, orang lain tidak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan gitu kan? Seperti itu. Ini diperkenankan darurat bila mana memang dia memerlukan sekali seperti itu. Itu untuk orang hafidhah. Ya enggak? Sedangkan orang mudarrisah itu boleh membaca Al-Qur'an tapi dipotong-potong. Dipotong-potong itu begini misalnya. Ayo ikut saya misalnya Ustaz ya, misalnya. Bismillah, coba. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kul. Kul. Huwallah. Huwallah. Ahad. Ahad. Allah. Allah. As-Samad. As-Samad. Begitu caranya. Ya dah, dipotong-potong gitu boleh katanya. Ini pendapat ya. Tapi itu termasuk juga yang luar biasa, bisa menyelesaikan masalah ya dah. Ini bagi orang haid. Ini juga dibahas oleh ulama-ulama Syafi'iyah juga banyak di situ. Jelas Ustaz ya? Jelas. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Baik. Afwan Kiai, amalan apa di bulan Ramadan yang paling dianjurkan? Jazakumullah khair. Amalan apa di bulan suci Ramadan yang paling dianjurkan? Banyak ya. Saya sebutkan antara lain yang diwajibkan puasa, ya dah. Yang disunnahkan makan sahur, ini juga dianjurkan. Kadang orang, wah aku tuh sehat, sakti, aku nggak perlu sahur itu ya. Ini justru menyalahi sunnah. Tetap kita disunnahkan untuk sahur. Jadi jangan dianggap sahur walaupun itu makan itu nggak ada perintahnya. Enggak. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kalian sahur karena dalam sahur itu ada barokahnya. Luar biasa ini ya. Sahur. Kemudian mengakhirkan sahur, kalau bisa sahur itu jangan terlalu malam tapi sudah mendekati imsak begitu ya. Terlalu malam itu kalau kita misalnya aku mau sahur jam 1 atau jam 12 ya, sebelum aku tidur aku mau sahur dulu jadi besok subuh enak lah tinggal bangun subuh. Enggak, jangan. Ya, sunnahnya mendekati imsak. Jelas? Kemudian tatkala berbuka puasa menyegerakan berbuka, menyegerakan namanya takjil. Jangan gini, aku loh sakti gitu ya, aku kan sehat, nanti ajalah aku buka puasanya nanti jam 9 malam. Oh enggak boleh ya dah. Yang benar ini adalah takjil. Walaupun minum cuma 1 teguk air, namanya takjil, sudah membatalkan puasa tatkala azan maghrib itu. Kemudian sholat 5 waktu berjamaah ini juga dianjurkan. Sholat taraweh berjamaah juga dianjurkan. Sholat witir berjamaah. Ini aneh nih witir. Witir khusus bulan Ramadan dianjurkan berjamaah. Tapi sholat witir di luar Ramadan itu sunnahnya adalah sendiri-sendiri bukan jamaah. Jadi salah kalau ada seorang witir, seseorang sholat witir di luar Ramadan kemudian berjamaah. Enggak ada sunnahnya ini ya, sendiri-sendiri. Khusus Ramadan berjamaah ini juga dianjurkan. Kemudian tilawatul Quran, baca Al-Quran. Kemudian juga disunahkan banyak bersedekah. Ya dah. Kalau tidak punya duit gimana Ustaz sedekahnya Ustaz? Banyak senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Sungguhnya kamu senyum kepada saudaramu muslim ini adalah sedekah. Saya lihat ini Ustaz berdua ini kan di lockdown ini sama-sama tidak punya duit. Gimana mau sedekah Ustaz? Ada cara.
dengan cara suka senyum kepada teman-temannya ya. Jangan ketemu temannya gitu, jangan ya. Kadang apa dia marah-marah, cemberut, jangan. Tapi kita dengan senyum begitu, insya Allah banyak manfaatnya. Kemudian berzikir kepada Allah. Apa saja zikir-zikir kita disunahkan. Memberi makan orang berbuka. Nah, manfaat toro so iman, ya dah. Juga memberi makan orang berpuasa. Kemudian berdakwah, seperti kita ini sedang berdakwah, menghadiri dakwah, iktikaf saat tidak ada corona ya. Ini kita iktikaf di masjid, di tempat-tempat yang layak untuk iktikaf ya. Kemudian umroh, kalau kita di Mekah. Kalau dulu waktu saya di Mekah, alhamdulillah kalau Ramadan sering umroh. Kemudian bertobat, ya maklum kita baca istighfar. Kemudian yang terakhir ini utama, saya ingatkan juga zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini wajib hukumnya. Bagi siapa saja yang belum zakat fitrah mulai sekarang dipikirkan, ya dah. Ya apa zakat saya, ya apa ini. Ini para santri juga kalau bisa kontak sama orang tuanya. Tapi insya Allah dizakati ya di rumahnya. Pak, jangan lupa Bu, jangan lupa zakat saya. Begitu ya. Baik, juga masyarakat yang mendengarkan ini, ayo kita persiapan zakat fitrah ya, sebisa mungkin. Itu Ustaz kurang lebih. Lanjut, ada masihan? Masih ada Kiai? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya selalu menaungi Kiai, keluarga dan para santrinya. Amin. Amin. Afwan, izin bertanya. Beberapa hari yang lalu kami membaca berita adanya sebuah pernikahan pasangan muslim yang berasal dari negara tetangga kita yang dilakukan secara online. Jadi pihak wali perempuan dan calon suami tidak berkumpul dalam satu majelis, namun hanya saling bertatapan melalui media aplikasi meeting online. Kemudian ijab kabul dilakukan secara online. Bagaimana hukumnya dalam pandangan ulama kontemporer saat ini? Atas jawabannya terima kasih. Ya, ini kawin lewat online ini ya. Nanti kumpulnya lewat online juga ya. Susah juga ini ya. Mau coba tangan lewat online juga gitu. Kalau saya pribadi ya ditunggu aja yang sabar. Nanti kalau sudah ketemu baru kawin gitu ya, menikah. Gitu kalau saya ya dah. Terus apa artinya menikah tanpa ketemu kan gitu kan? Ya, padahal tujuan menikah itu kan ketemu kan gitu ya, bersenang-senang dan bertemu. Tujuan menikah kan gitu. Walaupun itu adalah sunnah ya, tapi tujuan orang menikah itu adalah bisa berumah tangga, berkumpul kan begitu. Kenapa sih orang menikah itu harus dengan sesama manusia? Ya kan? Iya betul. Kenapa? Agar bisa senang. Senang bertemu kan, sumyal insan insanan liunsihi. Dinamakan insan itu insan. Dinamakan manusia itu insan liunsi karena suka bertemu, ya dah. Nah sekarang misalnya ini ada orang menikah dengan kambing misalnya, misalnya sudah mobil tuh nikah wataswi bil mahdil mazkur. Terus kambingnya diajak, kambing, ayo kita ke kamar, lari kambingnya, gak ngerti terus apa? Niatnya menikah apa? Gak ngerti dia, ya. Nah itu. Demikian juga menikah dengan jin misalnya. Sudah, ada orang menikah dengan jin ya. Kalau hukum ada yang mengatakan boleh, tapi saya tidak mengatakan hukum boleh tidak. Menikah dengan jin. Saat ini misalnya istri gitu ya, istrinya manusia, lakinya jin. Misalnya gitu misalnya. Begitu istrinya mau belanja Ustaz, Pak, saya minta duit, hilang jinnya. Akhirnya makan apa ini ya? Kan repot juga. Nah, ini kayaknya disunahkan menikah itu sesama manusia agar bisa berinteraksi dengan baik kan begitu, bisa kumpul, bisa seneng ya, namanya menikah. Menikah itu pasti seneng Ustaz, kan gitu ya. Katanya orang, kayak Ustaz ini kan belum pernah menikah ya, gitu ya. Ustaz, sebenarnya tapi ya jangan percaya sekali ya sama kata orang itu. Menikah itu katanya senangnya cuma 10%. Ustaz. Enaknya itu Ustaz, menikah cuma 10% katanya. Yang 90% itu enak Ustaz. Itu gurauannya orang-orang gitu ya. Katanya orang-orang yang enaknya sangat gitu ya. Itu canda sajalah, itu kata-kata orang. Tapi yang ingin saya katakan, baiklah menjawab bagaimana tentang menikah lewat online. Ada dua pendapat menurut ulama zaman sekarang kontemporer. Katanya Syekh Wahbah Zuhaili, penulis kitab Al-Fiqhu ala
al-madzahibil arba'ah ya. Itu boleh gitu. Menurut beliau boleh. Dengan syarat-syarat tertentu. Pertama meyakinkan, yaitu misalnya ada televisinya dan yakin ya bahwa itulah wanita yang mau dinikahinya. Inilah laki-laki yang mau menikahinya. Sudah jelas karena ada saksi-saksi yang terpercaya. Gitu ya. Saksi terpercaya. Seperti begini misalnya. Saya percaya kalau saya tanya sama Ustadz Dadi, rumahnya kan di Bantul. Saya pernah ke rumah Ustadz Dadi kan. Rumahnya Ustadz Dadi ini apa warnanya Ustadz? Lupa saya. Biru. Biru misalnya. Nah, di sebelah, kalau saya menghadap ke sana, di sebelah kanan itu kan ada tetangganya kan? Saya pernah ke sana dulu kan ya. Nah, kalau saya tanya sekarang misalnya, Ustadz, tetangga Ustadz Hadi itu sekarang masih sehat apa sudah meninggal dunia? Ustadz Hadi telepon sama keluarganya, misalnya sama ibunya, ya enggak? Bu, ini guru saya tanya, tetangga kita yang sebelah rumah itu masih hidup atau sudah meninggal dunia? Kemudian ibunya mengatakan, alhamdulillah masih sehat. Kemudian Ustadz tadi bilang pada saya, masih sehat. Lah saya kan percaya, kenapa? Karena saya lihat Ustadz tadi tidak pernah bohong. Ibunya juga tidak pernah bohong. Itu namanya saksi. Ya tidak, meyakinkan namanya. Jelas? Nah ini, maka kalau ada saksi yang meyakinkan, ya betul-betul, maka boleh menurut Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Ya, sah maksudnya. Adapun menurut pendapat yang ditetapkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, dikatakan tidak sah. Karena waktu akadnya tidak satu ruangan, tidak satu majelis namanya. Ya, jadi ada yang mengatakan tidak boleh karena syarat menikah menurut sebagian ulama itu harus satu majelis. Walaupun tidak ketemu satu majelis itu adalah satu tempat, misalnya di sini ya, menikah di sini nih. Saya menikahkan orang di sini, calon istrinya ada di belakang sana, ya, di belakang sana, tertutup satu tembok, tapi ada pintunya. Ini masih satu majelis karena bisa terjangkau. Masanya begini gampangannya itu. Setelah qabiltu nikahaha wa taswijah bimadkur, maka yang diakadkan ini bisa diantarkan ke istri yang baru dinikahinya untuk misalnya menyerahkan mahar misalnya. Itu namanya satu majelis ya. Sedangkan online misalnya sini dengan Malaysia kan tidak bisa. Tidak. Nah, maka dalam pendapat yang ini dikatakan tidak sah. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dulu guru saya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah juga diminta menikahkan dengan telepon. Beliau tidak mau, beliau tidak kerso, tidak mau beliau. Saya masih ingat ya, ada kawan katanya, kamu nanti kalau sudah pulang ke rumahmu menikah, ya setelah menikah kan sudah kumpul kan enak gitu. Jadi nggak semuanya mau melaksanakan ijab kabul lewat online gitu ya, walaupun ada yang memperbolehkan. Jadi kalau saya pribadi menyarankan gak usah lah, kalau saya pribadi ya, gak usah lah. Kenapa sih? Apa manfaatnya gitu loh? Apa manfaatnya? Ya dah, wong manfaat tidak secara langsung saja loh. Kalau ketemu kan enak. Kapan ketemu? Ya nanti kalau sudah pulang atau sudah kapan ketemu ya bisa berjumpa. Kalau sekarang musim corona misalnya, ya nanti ditunggu dulu musim coronanya hilang kan gitu, sudah selesai. Begitulah, dicari waktu-waktu yang benar-benar sesuai dengan fikih salaf. Ya, fikih salaf itu fikih ala mazhab Imam 4 ini ya, yang di sana memang ada kalimat harus satu majelis begitu ya. Cuma memang dalam satu majelis itu ditakwili banyak pihak, yaitu satu majelis itu ada yang mengatakan satu zaman. Makanya yang dikatakan online itu menakwili satu majelis adalah satu zaman. Walaupun sih dengan Malaysia kan sama, jamnya sama, bisa diatur demikian dan seterusnya ya dah. Tapi kalau saya menganjurkan gak usahlah pakai online begitu ya, ketemu saja nanti suatu saat, mudah-mudahan dipermudah agar bisa samawa. Apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau lewat online samawanya cuma kata orang melomo saja gitu. Gitu. Ya, rugi kan. Ya, mau salaman enggak bisa. Mau ini enggak bisa. Mau ngasih hadiah enggak bisa. Mau merangkul enggak bisa. Masa mau merangkul, yang dirangkul handphonenya. Kan tiap hari udah dirangkul handphonenya ya. Percuma itu loh. Gak ada nilainya di dalam arti pernikahan. Jelas? Itu anjuran saya ya. Ada lagi Ustaz? Sudah selesai. Oh, alhamdulillah, berarti pelajaran malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mungkin dalam keterangan saya ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya menerima untuk dikritik, untuk diberi masukan ya. Kalau salah ya perlu memang dikoreksi ya. Saya bukan orang yang
super atau gimana, saya hanya bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh para ulama, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau ada yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi